Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Berliana Fadlin. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sesuatu yang masih berkaitan dengan bahasa dan juga tulisan, yaitu karya tulis ilmiah. Nah, mungkin di antara teman-teman masih banyak yang bingung atau kurang paham dengan karya tulis ilmiah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas mengenai apa itu karya tulis ilmiah. Sebelumnya, kita harus cari tahu dulu apa itu definisi dari karya tulis ilmiah. Jadi, karya ilmiah ini adalah suatu karangan yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Yang dimaksud dengan kaidah-kaidah keilmuan ini adalah bahwa karya ilmiah tersebut menggunakan metode ilmiah dalam membahas permasalahannya dan menyajikan kajiannya menggunakan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan definisinya. Nah, kemudian kita harus cari tahu lagi yang termasuk dalam karya tulis ilmiah ini apa aja. Jadi, karya tulis ilmiah ini dibagi menjadi beberapa macam atau beberapa jenis. Yang pertama itu ada makalah, kemudian ada paper, kemudian ada laporan penelitian, terus ada skripsi, tesis, dan juga disertasi. Nah, sekarang kita akan membahas sistematika penulisan karya ilmiah. Kita akan membahas satu contoh, yaitu skripsi. Nah, yang pertama kita harus bahas ini adalah bagian sampul atau cover. Nah, yang pertama ada di sampul itu ada judul, kemudian nama dosen pembimbing, kemudian ada logo universitas, di bawahnya ada cantum nama kita sebagai penulis, kemudian di bawahnya lagi cantumkan program studi, fakultas, universitas, dan tahun pembuatan. Nah, kemudian setelah sampul kita membahas halaman pengesahan ini terdiri dari nama penulis, nama dosen pembimbing, tanggal karya tersebut dibuat, kemudian disain oleh siapa saja, seperti itu. Kemudian setelah halaman pengesahan ini ada kata pengantar. Nah, di kata pengantar ini berisikan ucapan syukur dan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu dalam proses pembuatan karya ilmiah tersebut. Kemudian setelah kata pengantar ada abstrak. Abstrak ini berisikan ringkasan dari hasil penelitian kita mulai dari tujuan singkat, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Kemudian di bawah abstrak itu biasanya kita cantumkan kata kunci. Dan abstrak ini dibuat dalam dua bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian setelah abstrak ada daftar isi, ini mencakup seluruh isi yang ada di skripsi kita. Misalnya di bab 1 itu adanya di halaman berapa, bab 2 adanya di halaman berapa, seperti itu. Setelah daftar isi ada daftar tabel, daftar gambar, dan juga daftar lampiran jika ada. Kemudian selesai di bagian pertama, kita masuk ke bagian inti. Nah, yang pertama ini ada bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, ada pembatasan masalah, ada tujuan masalah, manfaat penelitian, dan juga sistematika penelitian atau penulisan. Nah, di latar belakang ini kita harus ngungkapin alasan kita kenapa kita ngambil judul ini gitu. Terus kita pengen nemuin apa sih dari penelitian kita ini. Kemudian di rumusan masalah ini kita mencari permasalahan kenapa kita ngambil ini, kita pengen carinya tuh apanya gitu. Kemudian di bagian pembatasan masalah, agar masalahnya ini tidak terlalu luas, maka dikerucutkan menjadi lebih kecil atau lebih khusus lagi. Setelah itu ada tujuan penelitian. Jadi fungsinya apa? Untuk mengetahui pengertian dari bla bla bla, atau untuk mengetahui pengaruh dari pembelajaran daring terhadap kemampuan belajar siswa, seperti itu. Setelah itu ada manfaat penelitian, ini berisikan manfaat yang didapat dari penelitian tersebut baik untuk penulis maupun pembaca. Kemudian ada sistematika penulisan. Nah, ini berisikan pengorganisasian penulisan karya ilmiah secara singkat dan runtut. Misalnya di bab 1 itu menceritakan tentang apa, bab 2 menceritakan tentang apa, dan seterusnya. Oke, kemudian kita masuk ke bab 2. Ini ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Gunanya landasan teori ini untuk kerangka berpikir kita. Jadi kita harus mencantumkan teori-teori dari para ahli agar penelitian kita ini benar-benar sah gitu, bukan hasil karangan kita aja berpikir gitu. Kemudian ada tinjauan pustaka ini sebagai bahan referensi kita
dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu, apakah judul yang kita ambil sudah pernah diteliti atau belum, seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Nah, di sini biasanya ada definisi dari variabel-variabel. Kalau misalnya kita mengambil kuantitatif, kemudian ada populasi dan sampel, ada instrumen penelitian, ada teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian juga mencantumkan waktu dan tempat penelitian itu di mana. Nah, itu untuk metodologi penelitian. Kemudian kita sekarang masuk ke bab 4. Nah, di bab-bab ini menceritakan tentang hasil penelitian atau pembahasan. Jadi setelah kita mencari teori-teori, kemudian kita membuat misalnya angket, kalau yang harus dengan angket, wawancara dan lain sebagainya. Terus kita studi pustaka gitu kalau misalnya yang berkaitan dengan linguistik. Kemudian kita taruh hasilnya itu di bab 4 ini gitu. Nah, yang terakhir ini ada bab 5, kesimpulan. Nah, ini berisikan hasil penelitian yang dijelaskan dengan singkat dan tepat dan terkait langsung dengan rumusan masalah dan juga tujuan. Nah, yang terakhir ini ada daftar pustaka. Ini berisikan sumber-sumber yang kita dapat, sitasi yang telah kita gunakan itu dari mana saja, apakah dari internet, ataukah dari buku cetak atau buku online. Seperti itu, kita harus memasukkannya di daftar pustaka agar tidak terjadi plagiarisme. Kemudian yang terakhir juga kita harus mencantumkan lampiran-lampiran kita. Oke, segitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi wawasan tambahan untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.